العاد إلهامنا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاه يا إلهي، مرحبا جربا لكل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. واهدنا نهج سبيلي، مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد. الله مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي، مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد. الله مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، وسلام مستمر كل حين يتجدد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ودعا البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم، يا نبي سلام عليك.
ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh salah satu santriwati kita, yaitu salah satu santri Majelis Taklim Rumah Tapis Al-Ikhlas Desa Tanjung Batu Seberang. Kepada anak kami Dinar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga baik yang mendengar maupun yang membaca mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua kita dari Majelis Taklim Rumah Tapis Al-Ikhlas Desa Tanjung Batu Seberang. Kepada Ibu Haja Deti Sulastri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun LC beserta rombongan Majelis Taklim Al-Imdad dari Palembang. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Tanjung Batu Seberang. Yang terhormat pengurus Majelis Taklim Ibu-Ibu Rumah Tapis Al-Ikhlas Tanjung Batu Seberang. Yang terhormat pengurus Yayasan Darul Mukhlisin Asarif dan Yayasan Darul Solihin beserta Ustaz-Ustazah Rumah Tapis Al-Ikhlas Tanjung Batu Seberang. Dan yang kami banggakan ibu-ibu anggota Majelis Taklim yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah pada siang ini kita dapat berkumpul bersama di aula Rumah Tapis Al-Ikhlas ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita semuanya dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah meridhoi segala amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Iqbal Harun LC
dan beserta rombongan Majelis Taklim Al-Imdad dari Palembang yang telah bersedia untuk hadir di acara peringatan Maulid Nabi di Majelis Taklim Ibu-ibu Rumah Tahfiz Al-Ikhlas ini. Inilah majelis taklim kami, ibu-ibu, ustaz. Alhamdulillah pengajian kami ini setiap minggu berjalan. Kalau jam 2 siang mulai ustaz, alhamdulillah jamaahnya disiplin. Dan alhamdulillah jamaah kami kalau pengajian insya Allah alhamdulillah yang hadir lebih kurang 200 jamaah dari 12 desa, alhamdulillah. Selanjutnya kami juga mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ibu-ibu majelis taklim yang telah berpartisipasi menyumbang materi maupun materi sehingga terlaksananya acara hari ini. Sehingga pada hari ini kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kesehatan, umur, rizki yang halal berlimpah, lagi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami menyampaikan bahwasannya izin dari Bapak Haji Chandra dan Ibu Haja Menawati hari ini tidak dapat mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW karena beliau pagi tadi berangkat ke Bandung untuk menghadiri acara walimatul nikah keponakannya yang insya Allah dilaksanakan hari Sabtu. Dan marilah kita doakan semoga beliau sekeluarga sampai selamat ke tujuan tanpa kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Devi Sulastri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuki acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun LC. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ketua Pembina, Bapak Haji Chandra beserta Ibu yang qadarullah ternyata hari ini belum bisa membersamai kita secara fisik, tapi kita yakin semangat mujahadah beliau terus bersama kita semua. Kita doakan bahwa beliau sehat walafiat, dalam safar selamat, pulang kembali juga dalam selamat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus yayasan, kemudian bapak dan ibu guru Rumah Tahfiz Al-Ikhlas, ibu ketua pengajian Tahfiz Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kemudian rombongan dari Palembang, rombongan Majelis Al-Imdad Irsyad Waratibil Haddad dari Palembang, yang sama-sama kita semua mengharap ridha Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, wabil khusus yang paling luar biasa yang hadir adalah para jamaah ibu-ibu yang dari awal sampai sekarang tenang, tak kati yang bergesah, tak naruh yang bergosip, ikoni luar biasa. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita galau-galau kehadirat Allah. Mamang bibi gede-gede, aku bukan orang lain. Lah kali kedua ke bikoni. Yo, rasanya lah pernah ya. Terkenang tak dong? Terkenang, alhamdulillah. Bahwa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat, banyak sekali kebaikan yang diberikan kepada kita, baik yang sempat kita terfikirkan atau bahkan kita syukuri, bahkan nikmat-nikmat yang tak terfikirkan oleh kita dan kita tak syukuri. Tapi Allah tetap memberikan nikmat itu sehingga kita bisa merasakan, mendapatkan, melakukan kebaikan atas izin Allah. Hadir kita di sini asbabnya karena diundang oleh pengurus. Hadir di sini asbabnya karena kita merupakan anggota pengajian. Hadir di sini asbabnya mungkin tak lemak dengan yang lain, tapi hakikatnya karena Allah yang tarik hati kita. Hakikatnya karena Rasulullah yang rindu disolawati oleh kita. Itu. Maka bersyukur kehadirat Allah bahwa pada petang hari ini, siang hari ini kita berkumpul, apapun alasannya, apapun motivasi dan niatnya, maka pada ujungnya adalah kita sama-sama bermaulid. Dan ini merupakan satu kenikmatan dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan alhamdulillah. Tak peduli hari ko panas, hari ko terik minta ampun, mungkin sumur lah begoyor kering, token lah begoyor berbunyi, kemudian di rumah mungkin simpanan beras lah banyak yang muncul kutunya, saking lah beras lah lama. Tapi kecintaan itu kepada Rasulullah mengalahkan itu semua. Itu nikmat daripada Allah. Karena kita yakin apapun kondisi kita, susah, senang, tak sesusah bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam untuk kita. Maka oleh karena itu kita sangat-sangat patut di setiap momen, di setiap kesempatan, apalagi ini bulannya, ini bulan cinta, ini bulan cinta, bulan kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga Allah limpahkan kepada keluarga beliau yang disucikan, kepada keluarga beliau yang menopang dakwah Rasulullah. Juga salawat dan salam Allah limpahkan kepada sahabat-sahabat setia beliau. Sahabat itu ada yang keluarga. Pecah misalnya kita berjuang, ada kawan-kawan yang keluarga, ada yang kawan bukan keluarga. Nah, sahabat pun seperti itu, mereka membantu dakwah Rasulullah, tapi ujung-ujungnya adalah maka mereka mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan Allah memuliakan mereka dengan ditinggikan tempat mereka di surga. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan keluarga dan sahabat sebagaimana mereka membantu dakwah Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan salawat dan salam juga kepada tabi'in, kepada para pengikut, kepada muridnya tabi'in, kepada ulama, kepada pejuang, kepada guru, masyayikh, dan masuklah kita di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu ini dari 12 dusun ya. Masya Allah banyak. Berarti dari Betis itu sampai ke mana? Sampai ke Temedak. Apa sampai ke Tanjung Bulan gitu? Hah? Seri Kembang. Wow. Pakam. Ya. Orang kita galau ya. Tak naruh orang Belanda. Tak naruh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ikoni bakari tanggal berapa lah? Bulan Rabiul Awal. 12 dan pas hari nyonian kan, hari H nyonian. Hari ini atau tadi malam
tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, bahwa muncul satu bulan yang disebut sebagai al-badru, bulan purnama, yang bahkan dalam bahasa al-Barzanji, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Yang muncul itu adalah syamsun, yang muncul itu adalah matahari, yang muncul itu adalah bulan, yang muncul itu adalah cahaya yang jauh mengatasi segala cahaya yang ada. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita bermaulid pada hari ini tentunya sudah kita bukan level kita lagi untuk membahas apa hukumnya ikut maulid. Tak ada lagi. Bagi kita sudah sepakat bahwa maulid hukumnya wajib bagi kita. Bermaulid itu tak boleh kalau setahun sekali. Bermaulid sudah sepantasnya bagi kita, para anggota majelis, bermaulid setiap hari. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat, beritahu saya apa, mana hari, mana dari yang sekarang 40 tahunnya, mana sehari, minta satu hari saja. Yang umurnya 50 tahun, dari 50 tahunnya satu hari yang di situ dia tidak dapat jasa daripada Rasulullah. Tolong kasih tahu. Yang sehari-hari kita, dari kita bangun tidur, kemudian bekerja, kemudian beribadah, bermuamalah, berinteraksi, sampai ke malam nyantai-nyantai, sampai ke tidur lagi, yang di situ tidak ada polesan jasa Rasulullah dalam kehidupan kita. Tolong kasih tahu saya. Rasanya tidak ada. Ustaz, aku kini berjualan laku. Oke, berjualan laku ngapo? Aku kini jujur, Ustaz. Alhamdulillah. Jujur tuh siapa? Yang Sayyidul Kaunain, orang yang paling jujur, yang mengajarkan kejujuran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapo bu, ngapo kamu jujur? Alhamdulillah dapat pendidikan dari umak bapak, dari gede kita belajar dari guru-gurunya siapa? Ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sehari semalam dalam hidup kita, sepanjang hayat kita, maka kita semua berhutang kepada Rasulullah. Berarti sudah bukan level kita lagi untuk membahas apa hukum maulid, mana dalilnya, mana Qur'annya, mana hadisnya. Nggak ada level lagi. Level kita sudah level di atas itu, level cinta, level terima kasih, level hati yang sanubari yang paling dalam. Karena kenapa? Betul kalau sudah Allah sampaikan laulaka ya Muhammad, kalaulah tidak karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan aflak, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kita bermaulid. Ini tak boleh sebenarnya, ini mengadakan 1 tahun sekali. Mestinya setiap hari. Minimal caranya bagaimana kita bermaulid, dengan kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dimuliakan Allah. Karena mengapa kita bermaulid? Karena beliau ini orang yang amat sangat luar biasa terhadap umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ini kita mulai masuk kepada inti cerita. Ini satu saat beliau sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini 4 mulia yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin. 4 khalifah yang kita kenal Khulafair Rasyidin. Al-Khalifah Al-Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itu sering kalau kita Bilal ketika bulan puasa. Ini 4 manusia yang paling utama, paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 4 orang ini yang mulia ini
adalah orang 4 dari 10 orang yang dijaminkan Allah masuk surga, untuk masuk surga dijaminkan. Jadi adalah dalam satu hadis, ahlul jannah itu kata Rasulullah yang dijaminkan surga, pasti masuk surga itu ada 10 kata Rasulullah. Siapa? Mereka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Ubaid bin Abi Jarrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya. Sampai 10 orang. Tetapi yang paling utama 4 orang ini. Maka terkadang guru-guru kita kalau pengajian gede-gede kami dulu, itu bahkan kalau sudah pengajian jam 12 malam bab-bab dalu itu biasanya Fatihahnya khusus kepada beliau. Setelah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar khusus, Sayyidina Umar khusus, Utsman, Ali khusus. Karena mereka adalah para orang-orang yang luar biasa dalam menjagakan Islam untuk kita semua. Nah, Bapak dan Ibu, satu saat ketika sedang duduk, Rasulullah itu tiba-tiba ngomong begini. Beliau ngomong, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Aku, kata Rasulullah, dibikin cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dunia kalian itu 3 perkara. Apa? Dibikin cinta artinya Allah yang bikinkan cinta untuk beliau. Artinya bukan beliau yang macak-macak untuk menyukai sesuatu, tapi memang karena beliau digariskan Allah, diciptakan dan ditakdirkan Allah juga dengan iradah Allah, beliau dibikin cinta terhadap 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Beliau menyatakan yang pertama at-tib, yang pertama wangi-wangian. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suka dengan wangi-wangian. Maka ibu-ibu, dari ATM yang ibu pegang itu, atau gaji laki yang ibu yang megangnya, atau penghasilan dari bapak-bapak yang nakok yang ibu-ibu megangnya itu, tiap hari apa kalau di Sikau nakok? Senin apa Selasa? Di Sirkembang hari apa? Nimbang Rebu. Duitnya di bapak apa di ibu? Di ibu. Iyalah tahu, Bu. Aku ngerti koi. Nah, tolong buatkan khusus 1 amplop untuk melikan laki itu minyak wangi. Bukan minyak tanah, bukan. Minyak wangi. Karena kenapa? Karena wangi-wangian merupakan sunnah yang disenangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kalau kita bicara fisik, ini karena ini maulid, pas sekali momennya sebenarnya. Bicara tentang fisik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Maulid Simtud Durar yang tadi dibacakan oleh rombongan Ustaz tadi yang Masya Allah luar biasa, mahalul qiyamnya luar biasa. Itu dalam Maulid, salah satu Maulid dinyatakan di baitnya itu nyatakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Bahwa beliau adalah orang yang paling hasan, paling baik, paling sempurna, khuluqan wa khalqa. Akhlaknya paling baik, kemudian fisiknya paling sempurna. Apa kesempurnaan fisik Rasulullah? Ibu-ibu, ini namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Tinggiku 170 standar Indonesia. Ada orang 180. Nah, kaji Rasulullah kalau berjalan berdua dengan orang yang 170 sepantaran, dengan orang 180 sepantaran, dengan orang yang tingginya 2 meter pacak sepantaran. Bingung gitu. Itu Rasulullah. Pertama seperti itu. Yang kedua, ibu-ibu, beliau itu tidak pernah dihinggapi lalat seumur hidupnya. Wow. Masya Allah. Kita apalagi lah makan jering, makan pekasam dari Payaraman, kemudian tengah tertidur, jangankan lalat, mungkin lipas pun masuk. Saking kenyang tuh ya. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah dihinggapi lalat. Maknanya apa? Beliau sangat bersih.
Bersih karena memang beliau bersih, kemudian memang bersih karena Allah yang menjaga beliau seperti itu. Kedua, yang ketiga, ini sering diceritakan bahwa beliau itu Bu, ludah dan keringatnya itu aromanya itu wangi melebihi minyak kasturi. Tahu tak Dodi kasturi? Ada orang nama kasturi di Bigor? Tahu kasturi minyak apa Bu? Pernah dengar kasturi? Pernah dengar. Pernah tercecal, pernah tercecul, pernah terpakai? Pernah terpakai ya? Yang rego berapa? Ada orang dari haji, yuk kasturi. Kasturi apa? Kasturi putih. Itu bukan kasturi, namanya juga kasturi putih. Tak naruh kasturi itu putih, tak naruh. Yang ada kasturi itu warnanya merah atau kecoklatan. Kenapa? Dan kasturi tidak ada yang murah kalau yang asli. Karena kasturi itu diambil dari bagian darah kijang, jantan yang sedang kasmaran. Ketika dia sedang birahi untuk mengundang lawan jenisnya, dia mengeluarkan jenis itu. Jadi semacam aroma wangi untuk menarik lawan jenisnya. Kemudian mereka kawin. Nah itu kalau dalam manusia itu namanya feromon, ya, hormon feromon namanya. Maka kalau kijang jantan itu hormonnya itu namanya diambil dari situ, dari sejenis, dari pantat kijang, kemudian diambil sedikit sekali satu kijang dan itu dikumpulkan, berarti 1 kilo satu botol kasturi ada lempar ego mungkin pacak 100, 200, 300 juta. Ya, jadi kalau maka aku tanya tadi, ada yang pernah pakai kasturi belum? Pernah Ustaz? Insya Allah itu KW ke-13. Tapi tidak apa-apa, ada nama kasturinya. Nah Rasulullah, keringat beliau, kemudian aroma badan beliau, kemudian ludah beliau, itu bahkan jauh lebih wangi daripada kasturi. Karena dengan bukti pada satu saat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sedang tidur di balai-balai, sedang tidur kepanasan, kemudian keringatan beliau tertidur, kemudian Siti Ummu Salamah ini kemudian datang membawa botol kecil itu dia bawa, kemudian keringat Rasulullah tuh dikerek-kerek, dimasukkan, dikerek, dikit-dikit dimasukkan, dikerek, tebangun, Ummu Salamah apa? Ya masih ahlul bait beliau, jadi bukan mahram, maksudnya masih bisa menyentuh Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin menjadikan keringatmu sebagai minyak wangiku. Nah, itu berarti Rasulullah adalah pribadi yang paling sempurna akhlak serta fisiknya. Menariknya adalah bahwa Rasulullah keringatnya wangi, aroma tubuhnya wangi, tapi beliau masih suka pakai wangi-wangian. Kan menarik. Apa artinya? Artinya Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, Islam itu mbok yao jadi siapapun hidup di masyarakat, jadilah manusia yang wangi. Wangi dalam makna harfiah, wangi dalam makna yang benar, maksudnya adalah betul-betul kita ini jangan sampai menimbulkan ketidakenakan di masyarakat. Datang orang dekap mulut, dekap hidung, itu kan tak nyaman orang. Berarti bagaimana orang Islam hidup di masyarakat jangan sampai menimbulkan onar, huru hara, jangan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Jadilah seperti minyak wangi yang ketika dimanapun dia menimbulkan rasa senang kepada orang banyak. Jadi mengapa Rasulullah senang dengan minyak wangi? Karena memang beliau senang wangi-wangian. Rasulullah itu kalau punya wangi-wangian beliau itu Masya Allah. Jadi bapak-bapak yang hadir, kalau bapak-bapak belum ada minyak wangi, maka harus beli minyak wangi. Tak kate minta duit di bini. Jangan ngandalkan minyak gratis yang ada di masjid. Ya, Iko ada mau lah ada di masjid, Iko minta satsut, cepat habis minyak di masjid. Ngapo gratis? Coba membeli dewek, bertahun-tahun tak habis-habis. Iko namanya seluang dalam bulu, ndak yang orang tak galak yang tubuh. Berdepit gitu namanya. Apa bahasa diri?
Iya, itu namanya getah basa labu pahit. Ya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi kita laki-laki memang disunnahkan untuk pakai wangi-wangian. Ibu-ibu tidak boleh. Loh, Ustaz berarti minyak onyang-onyang kemarin kalau aku pakai kalau pesta itu Ustaz jangan dipakai lagi. 2 meter lah tercocok mang wedong. Ibu di siapa itu? Jangan lagi Bu. Karena Allah melaknat wanita yang ketika dia lewat kemudian aromanya itu menimbulkan syahwat bagi laki-laki. Tidak boleh. Jadi Ustaz bagaimana kami? Silakan pakai minyak yang menghilangkan aroma badan, aroma tak lemak, sudah itu baik. Tetapi kalau di rumah, laju nak meringut minyak apapun silakan. Untuk siapa? Untuk laki. Laki dewek bukan untuk laki orang. Jangan dibalik. Pas untuk laki. Dinjuk daster bolongan 13, umur 3 tahun tak ngenti-ngenti, pas keluar segala minyak mahal dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kata Rasulullah, hubbiba ilayya min dunyakum salat. Aku dibikin cinta tuh dengan 3 kata Rasulullah. Pertama, at-tib. Ajarannya adalah selain kita suka minyak wangi, Rasulullah suka minyak wangi, berharap kata Rasulullah secara bahasa yang tak tertulis supaya kita ini hidup di masyarakat menjadi minyak wangi. Di mana kita datang, wangikan alam sekitar kita. Ada orang lagi bebala, misan dengan misan biasa, namanya bebala. Ngapa aye itu namanya? Dalam ngapa aye? Lama setahun 2 tahun akan merekat lagi, namanya ya sedara. Maka berarti bagaimana tugas kita? Besadulah 2 misan iko, yang iko besadu ke aku, yang iko besadu ke aku. Uji A besadu, dasar si B itu oi tak ado. Kau salah paham B. B itu arti maksudnya itu bukan mak itu. Dia tuh sayang dengan kau tuh. Dia tuh pengen minta maaf cuma semon. Kaki dia nak ngari kau. B besadu. Dasar si A tuh tak ado. A tuh sayang dengan kau. Dia tuh pengen minta maaf cuman lagi nunggu saat yang tepat. Ayo B. Ayo B tuh coba tunggu kan B. Nah ini orang yang baik, orang yang jadi minyak wangi. Ibu dimuliakan Allah, kita berharap akan banyak lahir manusia-manusia seperti ini. Bahwa yang ada aroma yang tak sedap, yang ada digantikan dengan aroma yang wangi. Ada berita tak bagus, sudah tekapi, gantikan dengan yang baik. Karena kenapa tak akan ada untungnya kita ini memperkeruh suasana. Jadilah minyak wangi. Pahalanya besar. Rasulullah suka dengan minyak wangi, berarti salah satunya supaya kita dihidup di masyarakat. Bagaimana kalau kita hidup di masyarakat, maka minimal orang tak terganggu dengan kehadiran kita. Syukur-syukur bahkan orang mencari dan kehilangan kita. Itu Pakam bin Top itu. Manolah ibu itu lama tak terlihat. Ya Allah, dia tulah pindah ke mana? Dia milu lakinya tugas di Papua. Ya Allah, betul maupun tak sedih orang. Sedihnya orang manakala kita hilang menandakan kebaikan yang ada pada dirinya. Jadi kita ini sebagaimana dikatakan dalam salah satu syair, jadilah engkau seperti bayi yang ketika engkau lahir, engkau menangis, orang-orang di sekelilingmu tertawa. Maka jadikan akhir hayatmu ketika engkau tertawa dan tersenyum, mereka kehilanganmu seraya menangis. Berarti menpacak orang tuh inna lillah sambil nangis. Bukan Iqbal mati ya. Alhamdulillah ya Allah, ngapa dak dari dulu. Musibah ini Bu. Ibu-ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ini yang korelasinya dengan peringatan kita hari ini yang sangat relevan dengan konteks kita hari ini. Kata Rasulullah yang kedua, aku dibikin suka, dibikin cinta apa? An-nisa. Aku dibikin cinta dan suka terhadap kaum wanita. Ini hadis bagi orang yang benci dengan Rasulullah dijadikan alat untuk mempropaganda. Bilang tuh Nabi kalian suka penyuka wanita. Bukan. Ini hadis muncul dari mulut manusia paling suci di alam semesta. Ketika Rasulullah dibilang aku cinta dengan kaum wanita, bukan cinta dengan syahwat, tetapi Rasulullah cinta dengan kaum wanita karena wanita inilah penentu alam semesta ini bisa baik atau tidak.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak tahu saya diajak. Ini acara kita hari ini. Ya. Milu makan baik orang-orang ini. Makan dulu lagi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, bahwa mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa aku dibikin Allah cinta kepada kaum wanita karena betapa banyak kebaikan, tapi sebaliknya betapa banyak kemudaratan kalau kaum wanita itu tidak diperbaiki. Maka Islam, Rasulullah dilahirkan beliau salah satunya adalah untuk meletakkan kodrat wanita sesuai dengan tempatnya yang tinggi yang diberikan Allah. Ibu-ibu, kaum wanita bukan pelengkap. Kaum wanita adalah sejajar dengan laki-laki, tentunya sesuai dengan kodratnya. Sejajar itu bukan berarti emansipasi seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak yang dipahami oleh orang barat. Yang disebutkan sejajar itu dalam artian semuanya punya hak dan kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Menurut ibu-ibu, Islam ini, Rasul kita ini sudah betul tidak memposisikan kaum wanita. Sudah betul. Karena kenapa? Karena zaman dulu, ini saya sering ceritakan di banyak majelis, bahwa zaman dulu orang Arab jahiliyah macam-macam cara menikahnya. Bagaimana cara menikah atau cara mereka bergaul dengan laki-laki? Zaman dulu ada sekok betino, sekok ibu-ibu, kemudian dia naik nikah, dia punya suami orang 10. Si wanita ini dilamar, ini datang diterima, akan nikah kawin, datang sampai 10. Kemudian lahir anak, bingung enggak? Lah bingung. Kata ini, oh bukan aku yang terakhir. Mudah itu, tapi telinganya mirip kau, kira-kira mah itu. Di mana harkat dan derajat kaum wanita kalau sudah seperti itu? Maka tak terbayangkan betapa Islam datang bahwa wanita itu dinikahi dengan cara hak dan kewajibannya diberikan, kemudian diberikan mahar, kemudian diserahkan dari walinya kepada yang akan menerimanya. Dan itu merupakan satu penghargaan yang luar biasa. Ngapo? Karena zaman dahulu juga, pernikahan zaman dahulu ada. Bapak ini punya anak gadis, bapak ini punya anak gadis, mereka tukaran anak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu pun sudah tidak mengakomodir kemuliaan kaum wanita. Maka ibu-ibu Islam datang dengan diberikan porsi dan hak. Zaman dulu kaum wanita diperjualbelikan. Zaman dulu kaum wanita dijadikan barang warisan. Bapak mati, kemudian ketika bapak mati, kemudian meninggal, kemudian ada anak, maka sang ibu itu yang melahirkan itu juga warisan untuk bapaknya. Tidak ada inian kan? Tidak masuk akal cerita seperti itu. Tapi betul terjadi. Maka mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dibikin cinta kepadaku kaum wanita? Karena kaum wanita yang menentukan surga atau nerakanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mahar duit 20 juta, emas 20 suku dibayar tunai, ku terima nikahnya 20. Sah. Nah, ibu-ibu minta yang ngebang, ada yang ngebang seko. Setelah ngebang kita lanjut. Ya, tatur tuh. Azan, tatur. Setelah azan kita langsung, karena takut nanti Ustaz ikut ceramah masih azan berkumandang. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jadi disunnahkan setelah azan kita mendoakan orang tua kita. Setelah innaka la tukhliful mi'ad, kita bacakan doa Rabbi ufilli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan. Jazakallah akhina fatur. Jadi ibu-ibu, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat menyayangi kaum wanita sampai-sampai beliau menyatakan, aku dibikin cinta yang nomor 2 terhadap kaum wanita. Mengapa? Karena kaum wanita ini penentu surga dan nerakanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita lihat, pernah pada satu saat ibu-ibu ada seorang pemuda curhat, dia pengen hijrah. Ya Rasulullah, saya pengen hijrah. Tapi ya Rasulullah, mohon maaf, ada satu dosa yang saya tidak bisa tinggalkan. Apa? Dosa zina. Oh, ini sudah disadarkan, tidak baca katanya. Kata Rasulullah, baik. Sebelum tak tanya, kata Rasulullah, ketika engkau berzina, maka yang engkau zina itu, kalau tidak anak perempuan orang, saudari perempuan orang, atau ibu seseorang,
Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang melakukan itu kepada ibumu, adikmu, saudaramu, ataupun anakmu? Maka pemuda ini ketika ditanya Rasulullah seperti itu menangis sejadi-jadinya, dan ya Rasulullah, tubtu ilallah, aku taubat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka cakrawala kita bagaimana mestinya memandang kaum wanita. Di barat, ibu-ibu, kaum wanita itu dilecehkan, naudzubillah. Yang kemudian selanjutnya bahkan kemudian jangankan laki-lakinya, bahkan sekarang wanita itu sendiri yang melecehkan dirinya sendiri. Nah, Islam tidak seperti itu. Islam ingin mengangkat harkat derajat kaum wanita. Salah satunya wanita itu ketika diberikan mahar, maka mahar itu dalam ilmu fikih harus sesuatu yang mengandung nilai ekonomis. Harus ada harga secara ekonomi, yang kalau terjadi satu kasus, terjadi perceraian, suaminya berangkat kemudian meninggal, suaminya kemudian meninggalkan dia atau apapun yang terjadi, maka sang wanita punya pegangan, punya modal. Maka kalau ada yang minta pintaan anaknya mahal, tak masalah. Yang penting yang jantan ngadokannya tak terpaksa, dan tak dari berutang, tak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau sampai ngutang-ngutang, ini jadi masalah. Sudah ada pas lagi. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang tua jangan niat untuk nyual anak. Kita nih untuk supaya bagaimana jaga-jaga bahwa anak saya ketika dinikahi itu punya pegangan, kan seperti itu. Maka nilai mahar itu alhamdulillah sekarang sudah dikit mahar yang sudah saya terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat, alhamdulillah dikit. Tetap pakai emas tuh lah bu, pakai duit. Ngapo? Kalau 15 tahun seperangkat alat sholat tak dipakai, tak pacak dipakai untuk modal jualan. Seperangkat alat sholat beli 10 juta tahun 2000, tahun 2040 usang, koyak mengoyak, lah banyak tai lalapnya. Neman tebasa tegering, nah, lah banyak totol-totol hitamnya tuh. Apa maksud mahar? Mahar itu dipakai untuk sebagai harta punyanya istri betul-betul, yang itu tidak ada hak suami untuk mengambil. Kalau diambil tanpa izin, maling hukumnya. Lihat Islam, lihat betapa Islam melindungi kaum wanita seperti itu. Maka betul ketika Rasul nyatakan aku dibikin cinta, supaya dengan itu aku bisa menjelaskan hak dan kewajiban kaum wanita kepada orang banyak, supaya tidak salah memahaminya. Ikoni seperangkat alat sholat tak masalah, sekali lagi tak masalah. Tapi tolong setelah seperangkat alat sholat emasnya 100 suku, bisa apa bu? Ya penting kuat terbayar. Lama itu baik, kita sesuai realita baiklah. Tapi kalau tak pajak 100 suku, Pak, kami pajaknya cuma 4 suku, alhamdulillah. Karena seberkah-berkah mahar, aisaruha, yang paling memudahkan bagi kedua pihak. Nah tapi jangan, seperangkat alat sholat, nak makan apa bini orang, anak kita. Apa maksudnya? Seperti itu tadi, nih, corona 3 tahun. Berapa pintaan kemarin? Mahar ya, bukan pintaan dari kanan kiri. Mahar duit 3 juta, emas 5 suku. Duit 3 juta taruhlah dimakan, emasnya masih dipakai. Nah itulah kalau dibawa pengajian itu jelas itu. Oh alhamdulillah, berarti dibawa untuk ibadah ya. Nah tiba-tiba 3 tahun suami di PHK. Bahasanya apa? Bunda misalnya. Bunda, mak mano ini bunda? Ayah inilah di PHK, duit tabungan habis. Kanan kiri rasanya tak kata lagi tempat berutang, tak naruh lagi. Lah berutang kalau gitu. Mano aku nak pengen jualan, mano buka laci maharmu nak ku jualkan. Tak pacak. Itu hartaku. Ah itu ngapo? Karena bininya selalu pengajian di rumah Tafiz Al-Ikhlas. Jadi dia tahu hukum fikihnya. Bukan hak bapak. Aku tak redo, tak ikhlas. Nah kalau lakinya ngambil malam-malam, bininya dinjuk CTM, kemudian tertidur, tak terbangun-bangun, dijual kenyo. Nyual kenyo teng batu situ, timbang ngaji kasir aja.
dijual di situ, kemudian dijual. Nah, alhamdulillah katanya, aku nih sudah buka jual. Pas jengok perangkat silap, maling, diadukan pajak Pak itu, kena pasal itu. Ini ada sarjana hukumnya, Ustaz Puan. Wah, baru ngesan. Masya Allah. Nah, ibu-ibu ini muliakan Allah. Sudah jangan lama-lama, bagi bininya marah. Aduh bininya nih. Nyemuru bininya kok. Pakam. Nah, ibu-ibu, sekarang berarti jangan dikira kita kini kanlah hidup semati. Anaklah 345, madai mahada dinjo. Oh, dak pacak. Inilah kita paham agama. Kalau dia paham agama, dia akan ngerti bahwa mahar itu sudah bukan punyanya lagi. Kalau sudah mahar punya istri, nak berapa suku pun kalau istrinya tak mengizinkan, kalau suami mengambil hukumnya mencuri, dan itu gunanya mahar. Lihat Islam. Islam tuh seperti itu. Mengapa Islam mengadu? Karena kaum wanita tuh tanggung jawabnya sangat besar. Lihat, aku dibikin cinta kata Rasul terhadap kaum wanita karena betapa hebat tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua contoh. Setelah mahar tadi ya. Setelah mahar tadi apa? Waris. Waris, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, kata Allah. Bagi laki-laki yang menerima waris, maka mereka punya 2 bagian dari 2 kaum wanita. Jadi aku jantan, ada dulurku betina, aku dapat 1 juta, ayuku masing-masing dapat setengah juta. Banyak siapa dapat? Banyak jantan banyak betina? Banyak betina. Hah? Kan 1 juta, setengah juta. Banyak betina kan? Nah bingung ibu. Banyak betina. Kan jantannya 1 juta, betinanya setengah juta. Banyak jantan banyak betina? Banyak betina. Kenapa? Karena yang 1 juta dia wajib dipakai untuk menafkahi anak istrinya. Sementara yang setengah juta yang punya ayuku tadi, dak wajib dia nyetorkan ke lakinya, itu harta miliknya secara utuh. Banyak yang jantanannya betina. Alhamdulillah, sudah terbuka ya Allah hati ibu-ibu. Itu Islam, Bu. Kita ucapkan alhamdulillah. Betapa luar biasa mengapa Rasulullah menyatakan, aku dibikin cinta kepada kaum wanita, tugasku untuk memberitahukan kepada halayak ramai bahwa wanita ini makhluk yang luar biasa. Saking luar biasanya, baru kemudian kita temukan hadis, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan hormat pengabdianku? Ibumu, ayahmu. Kenapa? Ya karena seperti tadi, tanggung jawabnya sangat besar di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena ngapu? Karena jantan-jantan berangkat nak begawe. Jam 5, jam 6 masih di rumah. Jam 7, jam 8 dah nak begawe. Ada nak pergi ke sawah, ada nak ke umo, nak ke pasar, nak ke kantor, nak ke mano. Itu untuk mencari nafkah untuk anak istrinya. Dan di setiap keringat sang laki-laki terdapat pahala yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kaum wanita? Tugas kaum wanita mengurusi rumah suaminya, menjaga harkat martabat dan harta suaminya, plus mendidik anaknya. Nah, di sini anak-anak berangkat sekolah, nak, sebelum berangkat sekolah bawa masker. Lah 2 bulan tak hujan, dijagokan anak laki dapat pahala. Nak, sebelum berangkat baca doa dulu nak, ya bismillahirrahmanirrahim. Sang anak amanah dari suami dijagakan dan dididik oleh istrinya atau ibu dari anak tersebut. Tapi dia merupakan wanita di keluarga tersebut, dia dapat pahala. Nah, ini bekal, dibikinkan bekal, dak kate dak buat bekal, dibelikan bekal, nyari kemana, itu mendapat pahala. Berarti bagaimana bentuk rupa anak, rumah suami, harta kehormatan suami, wanita yang menjagakannya. Maka maaf Bapak dan Ibu, betul kata orang, baik buruk jantan itu tergantung di betino. Maka orang rumahku nyingok, paling kalang kabut nyingok baju kuripu, nak malukan bini katanya kawan.
Kaki, oh tak diurus oleh bini. Lah benar pula je Bu. Nah begitu ibu-ibu. Jadi ternyata betapa luar biasanya kaum wanita, karena kaum wanitalah yang menopang kehebatan anak-anaknya maupun suaminya masing-masing. Maka berarti Allah menjadikan setiap amal yang dilakukan suaminya, anak-anaknya, siapapun yang dia lakukan khidmah di situ, dia bantu mereka itu, maka dia mendapatkan pahala. Berarti pantas ibu-ibu, satu saat kaum wanita ini datang, ya Rasulullah, kami pengen mengangkat pedang untuk membela agamamu. Tak usah, kata Rasulullah, capek itu. Ya Rasulullah, kami ingin membela anda. Tak usah. Ibu-ibu zaman dahulu semangat untuk bela Rasulullah. Mereka sangat semangat untuk bela Rasulullah. Karena kenapa? Mereka sangat cinta pada Rasulullah. Tapi kemudian kata Rasulullah, jihad kalian adalah di rumah kalian masing-masing. Jadi mengapa Rasulullah menyatakan aku dibikin cinta terhadap kaum wanita? Karena mereka adalah makhluk yang luar biasa, yang harus dibela harkat dan martabatnya oleh semuanya. Maka Rasulullah memperkenalkan hak dan kewajiban kaum wanita. Dan berkah ibu-ibu, berarti bulan Maulid adalah bulan di mana dilahirkan manusia yang mengangkat derajat kaum wanita semulia-mulianya. Satu saat ada seseorang yang sangat mulia. Kita tahu namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini datang dari negeri Yaman sana. Uwais Al-Qarni ini Bu, Rasulullah itu kan orang yang sahabat minta doa dari beliau. Kemudian sahabat, kemudian adalah orang-orang yang paling mulia setelah Rasulullah. Betul tidak? Nah, satu saat Rasulullah menyatakan, wahai Umar, wahai Ali, kelak setelah aku sudah meninggal, kata Rasulullah, kalau ada rombongan haji dari Yaman datang, carilah seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Tanda-tandanya dulu dia pernah punya penyakit sopak atau apa, tinggal sebesar koin saja. Maka kalau ketemu tolong sampaikan salamku untuknya. Ciri-cirinya ini. Dan kalau sudah ketemu, sampaikan salamku. Nabi berkirim salam. Nabi berkirim salam. Padahal, ibu-ibu, padahal dalam banyak riwayat Allah berkirim salam kepada Rasulullah. Ini Rasulullah berkirim salam kepada Uwais Al-Qarni. Hebat ini orang. Nah, ketika dipendekkan cerita, kemudian apa pesan Rasulullah yang tak kalah hebat? Kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, nanti kalian berdua Umar dengan Ali maksudnya. Umar, Ali kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa dari Uwais Al-Qarni. Nah, Nabi nyuruh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini siapa, Bu? Sayyidina Umar bin Khattab ini kalau di situ jalan ada belis, dia lewat di sini, belis nyari jalan lain. Bukan di situ, jalan di ujung situ. Ada setan di situ, terjengok, cak Umar, berani gitu, ngapa ada Umar, nyari jalan lain. Nah kalau Iqbal ada, wah itu ada Mas Bro katanya, ayo kita parahi. Itu kalau setan nengok Iqbal, kira-kira mah itu beda kualitas. Nah Umar bin Khattab yang kemudian ibu-ibu ketika saking hebatnya jin setan dedemit Sungai Nil takut dengan beliau. Ibu-ibu, ini kan zaman milenial kan, berkirim WA. Zaman ibu-ibu dulu diparahi Kak Hau dulu, mana kira-kira? Dikirim surat ya. Tanya dulu, orang buto ya kan? Pernah viral di zaman itu dulu ya. Ada Dik Hau dengan Kak Hau ya. Tahun 80, tahun 90. Saya sudah hidup saya itu alhamdulillah. Pokoknya kalau orang itu, orang dek buto kaknya, nah sudah. Ini tak ngerti, ini orang haula nggak ngerti. Nah, di zaman itu Bu, kita berkirim surat dengan manusia kan? Siapa kirim surat dengan Siti Badriah misalnya, kirim surat dengan Siti Maimunah, berkirim surat. Iko Sayyidina Umar bin Khattab berkirim surat kepada Sungai Nil. Sungai Nil dikirim surat. Bagaimana ceritanya? Jadi ketika Sayyidina Amr bin As ketika masuk ke Mesir, Sungai Nil ini suka ngambek. Kerjaan siapa? Kerjaan jin-jin di hulu Sungai Nil itu. Mereka tahan
supaya alirnya tak mengalir, airnya dari sungai Nil itu tak mengalir terhambat, kemudian akan mengalir kalau mereka membunuh satu anak perawan untuk dikorbankan. Setiap tahun itu satu anak perawan. Ketika Sayyidina Amr bin As masuk, ketika akan dilakukan upacara, kalian mau ngapain? Kami akan mengorbankan anak ini supaya sungai Nil ini bisa mengalir, kemudian pertanian kami itu bisa menjadi subur lagi. Oh, jangan kata beliau. Ini syirik, betul-betul tak menuhankan Allah. Tunggu perintah. Maka berkirim kabar, ketika dikirim kabar datang surat. Ketika dibuka surat, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar Khalifah Amirul Mukminin Khalifah Rasulullah kepada Nil, wahai Nil, engkau adalah makhluk Allah, jalankan sunnah yang Allah telah berlakukan kepadamu, kalau tidak siap-siap Umar datang akan marah kepadamu. Dilemparkan itu surat, takut jin setan belezano, belum sampai sekarang sungai Nil tidak pernah lagi kekeringan. Hebat. Nah, Sayyidina Umar disuruh minta doa kepada siapa? Uwais Al-Qarni. Kan menarik, ini siapa ini orang? Sampai Rasulullah yang berpesan, mintalah doa wahai Umar, wahai Ali kepada Uwais Al-Qarni. Ketika itu datang bertemu cak orang gila. Memang Uwais Al-Qarni ini nyamar jadi orang gila. Makanya kita wajib husnudzan. Siapapun kita temui itu, yang itu adalah waliullah, kekasih Allah, orang baik. Termasuk mungkin orang yang menurut kita ODGJ. Kita tetap wajib husnudzan. Assalamualaikum. Dak noleh. Assalamualaikum Uwais Al-Qarni. Assalamualaikum. Oi Uwais Al-Qarni, kami bawa pesan dari Rasulullah baru. Waalaikumsalam. Nak ngaponya kau? Kau siapa? Itu sombong nih orang. Umar dan Ali dicuekin sama dia. Ketika dengan nama Rasulullah baru galak. Nak ngapain? Kami utusan Rasulullah disuruh menyampaikan salam kepadamu. Waalaikumsalam warahmatullah. Apalagi hajat? Minta doa. Didoakan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa Uwais bisa seperti ini? Karena dia memuliakan wanita yang bernama ibunya. Umaknya sakit, tekapar, umaknya tak baca berjalan. Dia yang ngenjuk makan, dia yang ngeramut, yang maaf ketika dia kencing, buang air besar, dibersihkan, dimandikan, dimasakkan, disuapi, sampai meninggal ibunya, baru dia mau meninggalkan kemana-mana, dia berpetualang. Mendapatkan makom yang sangat tinggi, mengapa? Karena dia memuliakan wanita. Masya Allah, kaum wanita luar biasa. Karena mengapa, Bu? Karena memang ketika seseorang yang bernama wanita itu bisa menjalankan fungsinya, kewajibannya, tugasnya dengan baik, maka tatanan masyarakat semesta ini akan berjalan dengan baik. Bahkan betapa banyak ada ulama-ulama, wali-wali besar itu dijadikan Allah menjadi wali gara-gara sabar terhadap cerewetnya kaum wanita. Ada seorang ulama besar, namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Di Hadramaut beliau itu diziarahi terus tiap. Itu wali-wali besar bahkan ziarah kepada beliau. Kenapa? Beliau itu tak sadar beliau wali, karena kenapa? Karena beliau sabar terhadap yang wanita yang cerewet di rumahnya, itu istrinya. Jadi bapak-bapak, insya Allah kita baca jadi wali. Ya, yang hadir di siko, yang penting kita sabar. Yang kedua, kalau bininya cerewet. Kalau bininya tak cerewet, berarti kita cari wali dari jalan lain. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ternyata betapa Rasulullah dibikin itu cinta kepada kaum wanita, bukan cinta nafsu dan syahwat, tapi cinta untuk menyelamatkan kaum wanita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti apa tugas laki-laki terhadap kaum wanita? Bagaimana kaum wanita? Maka wahai ayahanda, wahai kaum laki-laki, wahai para suami, bahwa kita punya kewajiban untuk mendidik mereka supaya mereka bisa menjadi orang yang menyelamatkan alam sekitarnya. Caranya kalau kita tidak bisa, hadirkan di majelis-majelis taklim. Dan ibu-ibu ketika hadir majelis taklim, tolong walaupun sekali seumur hidup minta keridhaan suami. Dan minta izin galau, insya Allah, masya Allah. Kelihatan dari aura wajahnya, kalau minta izin galau. Pak, minta izin, aku nak berangkat ke Tanjung Batu seberang.
tiap 2 minggu sekali, tiap minggu sekali, tiap bulan sekali misalnya, tolong minta ikhlaskan kamu, aku nak berangkat ngaji. Keluar rumah centum ditombor oleh mobil mati, surga. Bukan nak nawakan kamu tombor mobil, bukan. Artinya apa? Artinya bahwa kita ni belajar bagus, ngaji bagus, tapi tolong yang pertama kewajiban sebagai istri itu dilaksanakan. Kagi dulu pak, makan itu aku nak ngaji dulu. Oh ibu, lah jam 3 belum makan aku. Anak dulu. Jangan hanya untuk ngaji kemudian laki tak makan, bahaya. Berarti ada yang namanya aulawiyah, ada namanya skala prioritas. Nah, mengapa harus ada skala prioritas? Disitulah perlunya kita belajar agama dengan baik dan benar. Maka ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur di bulan Maulid ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, ke alam semesta ini untuk apa? Untuk menyelamatkan harkat, martabat, derajat kaum wanita, diletakkan, diletakkan, kemudian ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Ustaz, baru 2. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Rasulullah, dibikinkan ketenangan, kesenangan, kebahagiaanku itu ketika sholat. Maka Rasulullah kalau sudah nunggu azan, sudah nunggu Bilal, seperti nunggu pacar yang lama tak ketemu. Manolah Bilal, padahal Bilal, mohon maaf ya, mohon maaf tak dengar lesennya Bilal tuh, alum melentum hitam legam, tak naruhan bean secara fisik. Afrika, hitam, legam, keriting, kemudian mantan budak. Tapi Rasulullah rindu kepada beliau. Sekarang apa kelebihan Bilal? Satu saat ibu-ibu, mungkin saya rasanya pernah ceritakan di sini. Bilal itu ketika azan kan naik manaroh di sana, tempat yang tinggi, naik ke Masjid Nabawi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya. Kemudian ketika beliau pernah pada satu saat ada orang yang request, Bilal, Lal, apa jo? Apa go? Jala, go aku nak ngebang sekali. Ya Pak, ya Uji Bilal. Ngebang lah orang itu azan. Suaranya lebih indah daripada Bilal. Sampai orang di Banidah terperangah. Siapalah azan tu suaranya lebih indah daripada Bilal. Selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi sang Jibril. Wahai Rasulullah, labbaik ya Jibril. Ngapo hari ini suara muazin tak sampai ke arasnya Allah? Ada yang azan tadi, iya, tapi azannya tak sampai ke arasnya Allah. Karena kalau setiap azannya Bilal sampai kepada arasnya Allah, didengar oleh seluruh makhluk alam semesta. Itu Bilal. Nah Rasulullah Bapak dan Ibu kalang kabut, ke jalan mondar mandir, kulu kilir nunggukan. Manolah Bilal tunggu peserta. Ahlan wa sahlan Bilal. Ayo Bilal ngebang. Ketika beliau ngebang, kemudian beliau azan, kemudian sholat, maka beliau bungah hatinya. Senang hatinya, kemudian lega hatinya. Maka 3 hal Rasulullah. Dibikin cinta senang itu wangi-wangian, kemudian dibikin senang kepada kaum wanita, supaya apa? Supaya untuk memproklamirkan kepada alam semesta hak dan kewajiban dan menyelamatkan harkat martabat kaum wanita. Kemudian yang ketiga apa? Beliau itu dibuat senang dan cinta terhadap sholat, karena itu merupakan tiang agama. Tapi yang kita bahas adalah inti yang kedua, bahwa karena bulan Maulid artinya bulan revolusi kaum wanita. Karena ketika di bulan Maulid dilahirkan seorang laki-laki yang menempatkan wanita sesuai dengan kudratnya, sampai kemudian di dalam Al-Quran ada surah disebut surah An-Nisa. Itu berarti menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan kaum wanita. Maka kita berharap di penghujung dan di acara ini, kita berharap kaum wanita yang hadir ini adalah wanita yang salehah semua, yang senantiasa dijagakan Allah lahir dan batinnya, kemudian senantiasa dijagakan Allah harkat dan martabatnya, kemudian terus dijagakan Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, sehingga mereka adalah orang-orang yang mampu mengampu keluarganya, menjadikan keluarganya sebagai keluarga surga.
dijadikan rumah mereka sebagai rumah-rumah yang muncul ucapan dari suaminya masing-masing. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, surga di dunia, surga di akhirat insyaallah. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Sekali lagi kita ucapkan bahwa selamat merayakan hari Maulidur Rasul, dan untuk ini ibu-ibu sebagai momen yang sangat pas kami nak undang. Kami ini Majelis Al-Imdad tanggal 11 bulan 11 insyaallah Maulid. Tanggal 11 bulan 11 itu malamnya bapak-bapak, tanggal 12 bulan 11 Maulidnya rombongan ibu-ibu ini. Jadi kita akan mengundang penceramah entah dari Palembang, entah dari Jawa, wallahu alam. Intinya diaturi galau-galau untuk datang. Waktunya kapan? Jam 1:30. Ikoni kami lah datang. Lah terutang kamu? Iya. Mana tempatnya? Ustaz Rian, kami juga tahu. Kage akan di Sherlock, akan dibagikan. Insya Allah ada makannya. Ya. Cuman kami tak tanggung ongkos, minta maaf kebanyakan nak ongkosi kamu galau-galau itu. Rubuh kami, ya, orang 200. Daerah Pusri 11 itu dikit, itu kerennya. Ya di Lorong Abadi, di Sungai Selinca, di Palembang, tapi agak pinggir kami itu Palembang pinggir. Itu di Pusri agak maju dikit, Lorong Abadi kaki ini juga tahu. Kaki penceramahnya juga insya Allah ustazah yang kondang juga insya Allah. Jadi yang hadir Bu, alhamdulillah kalau majelis kita ini memang bapak-bapak ada kata yang hadir, ibu-ibu galau. Ya, jadi kalau yang malamnya khusus bapak-bapak, kemudian besoknya hari Ahadnya itu siang itu khusus ibu-ibu. Sengaja dipilihkan hari Minggu, hari Ahad supaya orang dari Tanjung Batu, Rumah Tahfiz Pacak datang. Tak naruh alasan Senin, megawe nak nakok, nak jualan, tak naruh alasan. Dipilihkan hari Ahad. Ikolah undangan, kaki undangan. Apa kertasnya nyusul insyaallah. Tolong diterima punya gala-gala ya. Ya, awas busung gelembung kalau tak datang. Usikum wa nafsi bitaqwallah, hadanallahu wa ikum ajma'in. Kami serahkan langsung doa. Kita manfaatkan munasabah yang baik ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina wal siwak wa la جعلنا من خلف أبرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم وفقنا وفق لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih banyak. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sebentar Bu, ada dibagi sekarang atau sudah semuanya? Diatur Bu. Hah? Ya Bayu, bagi ngelak. Ada door prize ya? Nah, kaki dulu Bu, ada door prize Bu. Ibu-ibu ada door prize dulu ibu-ibu. Tunggu. Tuh, nak balik lagi tuh. Kaki dulu. Nak wudhu. Iya Bayu. Ada door prize tapi. Siapa tahu hadiah umroh? Siapa tahu? Ya, laju ya. Pertanyaan. Ada pertanyaan. Baik. Nunjuk dulu atau bertanya dulu? Oh, bertanya dulu. Ya. Pertanyaan pertama. Siapa nama ibu Rasulullah? Dia. Ya, B. Siapa? Siti tua apa artinya?
Uma. Oh, Siti Aminah. Betul ada yang lain? Oke, silakan Bu. Langsung baik ya. Iya. Cak berisi amplop dalam dia. Oh, alhamdulillah. Satu. Yang kedua. Siapa nama khalifah yang keempat? Itu ibu itu. Yang belakang, yang tak berkacamata. Ya, belakang. Ya kamu. Ya. Umar bin Thalib. Oh, Ali bin Abi Thalib. Laju. Iya, jangan dihentalkan. Oh, yang dibika bayu. Terus yang ketiga pertanyaannya. Berarti siap kelanu. Biar disiko, biar cepat. Siapa nama menantu Rasulullah yang punya 2 istri anak Rasulullah? Siapa nama khalifah yang ketiga? Bibi. Utsman Mano. Oh, Utsman bin Affan. Terasa Utsman dosa kami. Alhamdulillah Utsman. Yang dibika. Siapa nama sahabat selain yang 4 yang dijanjikan masuk surga? Mana? Nunjuk dulu. Di mana? Siapnya mana? Yang di belakang tas. Oh iya. Nunjuk. Tas, Ustaz, bukan Ustaz. Siapa? Abdurrahman bin Auf, betul. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Siapa nama wanita mulia yang hadir ketika Rasulullah dilahirkan? Yang membantu persalinan. Kan yang hadir itu membantu Aminah bersalin itu ada 2 wanita mulia. Siapa nama 2 wanita ini? Ibu lah sudah. Oke, pertanyaan Ibu nak jawab. Siti Maryam. Betul. Nah, Maryam. Ini Maryam namanya. Kemudian pertanyaan berikutnya ibu-ibu. Siapa nama muazzin Rasulullah yang galak ngebang? Itu. Gede, siapa deh? Apa? Bilal Tanjung Batu. Oke. Lanjut. Sarian, kamu belum tanya. Apa lagi? Siapa julukan Sayyidina Abu Bakar? Sekarang ibu. Singa padang pasir. Abu Bakar. Islam teman itu. Jadi penting nunjuk. Kemudian apa nama istilah sholat minta hujan? Yang lapaknya mau kena, lapaknya telekung. Maisaro. Oh, istisqa. Ya betul. Sholat gerhana bulan. Nah, bila gerhana bulan, tak nunjuk. Gerhana matahari. Nah, sholat witir berapa rakaat? Iya, apa yuk? Nanya apa yuk? 3 apa? Oh, payu, laju. Benar tuh lah dengan aku. Kemudian, galak aku. Ibu, siapa nama budak yang ngaji tadi? Yang para tiang. Iya kamu, nyawa tiang dulu. Apa dirham? Oh, dinar aja lah. Oke. Terus 2 lagi. Sebutkan Pancasila sila keempat. Yang itu, yang di depan salon. Ya.
Oh, tahu salah. Ya lagi. Sudah benar. Sekali lagi. Bacakan surah An-Nasr. Nah, lanjut. Watawa Iko lainnya cucu lain menana. An-Nasr dengan Al-Asr, tapi tak apa-apa yuk. Iya, habis kan? Habis. An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Yang tadi Al-Asr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahan pada kami semua. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan dalam kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita sholat asar berjamaah ya. Nanti di penghujung acara sampahnya tolong dibawa balik ya. Ano? Ikhwan fillah rahimakumullah. Ano? Saat ini kita sedang berada di Desa Tanjung Batu Seberang di Rumah Tafiz Al-Ikhlas, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam rangkaian acara ziarah dan Maulidur Rasul besar Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامه الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استووا اعتدلوا سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضاه. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر وخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله، عمرها يا ربي بجاهك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على 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 محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Rumah Tahfiz Al-Ikhlas Tanjung Batu Seberang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Momon mana? Tuh, wah.
bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ketinggalan jam Alexander Christie ada di kami. Tahu nak pergi jauh dah buat tentu ah. Duduk kami nah. Itu ah ya Allah. Tak wan pun enggak ada. Bahkan terima kasih. Pak Wan masih stop lagi Pak Wan. Sudah. Tahu mungkin ambil katik dan start nyasar pula. Nyasar pula. Lingkungan suasana rumah Tafiz kelas Tanjung Batu Seberang Pekan Hilir Palembang. Insyaallah suasana asri. Rekomendasi untuk memasukkan anak-anak kita untuk sekolah di sini. Di belakangnya ada tambak ikan. Allah tempatnya. Terima kasih pemirsa sekalian telah mengikuti live Al-Imdad dari Irsyad Artibil Haddad. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.